Maulinda, peserta Latsar golongan 2 angkatan 78 dari BPSDMT Provinsi Jawa Tengah dari TPM PTSP Kabupaten Batang. Berikut adalah laporan aktualisasi dan habituasi dari saya. Kegiatan 1. Mengidentifikasi jenis-jenis perizinan di DPM PTSP Kabupaten Batang. Dengan melakukan konsultasi dengan atasan, merupakan upaya dalam mendapat persetujuan, masukan, dan arahan dalam mengidentifikasi jenis-jenis perizinan yang ada di DPM PTSP Kabupaten Batang. Arahan dari atasan adalah untuk membuka Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2019 tentang pendelegasian wewenang di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Batang, yang di dalamnya terdapat jenis perizinan dan non-perizinan. Yang kemudian saya salin untuk membuat draft perizinan. Highlight kuning adalah jenis izin kesehatan. Berikut adalah jenis-jenis izin kesehatan. Dalam membuat draft izin kesehatan, saya meminta masukan dari rekan kerja dengan komunikasi yang baik, sopan, dan ramah. Kegiatan 2. Melakukan penataan ulang terhadap arsip sesuai kategorinya. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Koordinasi dilakukan dengan seksi dokumentasi untuk merancang sistem yang akan digunakan. Memilah dan mengelompokkan arsip kesehatan. Arsip dipilah berdasarkan jenis izin kesehatan. Untuk surat izin praktek dokter tentunya dipisah dengan surat izin praktek perawat ataupun bidan, dan izin kesehatan lainnya. Menata ulang arsip kesehatan sesuai kategorinya. Setelah arsip telah terpilah, kemudian ditata ulang dan ditempatkan sesuai label yang sudah disiapkan, dan dimasukkan ke dalam lemari arsip. Kegiatan 3. Melakukan perekaman arsip kesehatan secara digital. Mengumpulkan arsip kesehatan yang akan dipindai. Arsip yang sudah ditata kemudian diambil berdasarkan jenisnya untuk dilakukan scanning atau pemindaian. Melakukan pemindaian arsip kesehatan yang masuk pada bulan Juli 2021. Arsip dipindai berdasarkan jenis izinnya. Dengan melakukan pemindaian, merupakan salah satu cara yang efektif dalam membuat dasar untuk perencanaan sistem kearsipan sebagai inovasi dari saya, sehingga kegiatan dapat dipertanggungjawabkan. Menyimpan arsip kesehatan hasil pindai pada komputer atau laptop. Setelah dipindai, saya bertanggung jawab untuk menyimpan arsip tersebut dalam komputer sesuai folder masing-masing. Kegiatan ini dilakukan secara mandiri. Arsip yang sudah dipindai kemudian dibuatkan folder masing-masing sesuai jenis izin. Kegiatan 4. Mengupload hasil pindai arsip ke platform digital secara online. Membuat akun Google. Pertama buka browser, kemudian buka halaman login Google, lalu pilih buat akun. Kemudian ketik nama yang akan digunakan dan passwordnya. Nama yang saya gunakan adalah perizinan.kapbatang@gmail.com. Dalam membuat akun Google merupakan tanggung jawab saya, sebagai inovasi untuk menyimpan file berbasis online serta berkirim email sehingga akan lebih cepat dalam pelayanan.
dibuat. Melakukan penyimpanan atau upload file ke dalam platform digital secara online. Pertama, klik shortcut kanan atas lalu pilih Drive. Kemudian buat folder berdasarkan jenis izin yang akan diupload. Lalu drag folder yang sudah ada di komputer ke Drive. Dengan adanya sistem kearsipan ini merupakan inovasi dalam upaya meningkatkan kinerja melalui pembuatan sistem penunjang bahan kerja. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas penyimpanan arsip. Semula hanya bersifat fisik namun sekarang sudah bersistem. Hal ini merupakan wujud kerja keras dari saya dan menjadi tanggung jawab kegiatan saya ke depannya. Melakukan konsultasi dengan atasan. Konsultasi dilakukan dalam rangka pemberian akses untuk folder yang ada di Google Drive, yang nantinya siapa saja yang memiliki link tersebut yang dapat membuka arsip kesehatan. Pemberian akses Google Drive ke pengguna lain. Pemberian hak akses dilakukan agar arsip kesehatan yang sudah terupload tidak disalahgunakan, dilakukan satu persatu berdasarkan folder yang ada. Pemberian akses hanya bisa untuk melihat tanpa bisa mengedit. Dengan melakukan kegiatan pemberian akses Google Drive ke pengguna lain, maka arsip kesehatan hanya bisa diakses oleh orang tertentu saja sehingga tidak disalahgunakan. Dengan adanya sistem kearsipan digital ini diharapkan menjadi tanggung jawab kegiatan ke depannya, sehingga mempermudah dalam pencarian arsip yang dibutuhkan dengan layanan sepenuh hati. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Kegiatan kelima, melakukan evaluasi hasil kegiatan. Membuat kuesioner menggunakan Google Formulir untuk evaluasi. Indikatornya adalah kemudahan akses informasi, dan kepuasan dalam menggunakan sistem kearsipan. Pertanyaan-pertanyaan dibuat yang sesuai agar hasil evaluasi bisa efektif dan efisien, kemudian dibuat dengan bahasa yang komunikatif agar mudah dipahami, dan dilakukan secara transparan. Melakukan evaluasi hasil akhir kegiatan dengan pihak terkait. Evaluasi dilakukan dengan bidang perizinan, karena berkaitan dengan kegiatan yang saya lakukan, dengan cara membagikan link Google Formulir melalui grup WhatsApp bidang perizinan untuk kemudian masing-masing staf diminta tolong untuk melihat hasil sistem kearsipan yang sudah dibuat. Dalam melakukan evaluasi, saya melakukan kegiatan tersebut dengan penuh tanggung jawab dan tidak memaksa, serta dilakukan dengan disiplin waktu yang tepat. Yang sudah terintegrasi dengan Google Drive ini sangat membantu sekali karena mengelola arsip kesehatan jadi lebih mudah sehingga lebih efektif baik dalam hal penyimpanan, pengelolaan, pendistribusian, dan perawatan dokumen. Karena sistem ini dapat dibuka di semua komputer, bahkan bisa dibuka juga dengan menggunakan handphone pribadi kita. Yang penting kita punya hak akses untuk membukanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvi Yuliatati selaku mentor dari Mbak Maulida. Dengan ini kami akan memberikan testimoni terkait dengan laksar yang sudah dilakukan oleh Mbak Maulida, yaitu kegiatan aktualisasi dan habituasi. Yang bersangkutan telah melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan rencana aktualisasi dengan baik dan sudah melaksanakan nilai-nilai aneka. Secara umum,
kami memberikan penilaian sangat baik, sehingga apa yang didapat selama aktualisasi dan habituasi bisa diterapkan dan menjadi lebih baik lagi. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.